Ini ada burger tapi kejunya jauh nih datangnya dari New Zealand. Oke, kita langsung coba. Bismillah. Burger murah dengan daging cincang asli patut food lover icip juga. Murah tapi nggak murahan. Steak murah tapi nggak murahan, rasanya istimewa. Lah tuh lazis. Berlomba-lomba memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan, tetapi juga berlomba-lomba untuk memberikan harga termurah demi dapat dinikmati semua kalangan. Memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis kuliner. Gimana nih? 3 referensi steak murah ala Benu. Food lover tertarik icip yang mana? Jangan lupa mention Cerita Rasa _Kompas TV ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di Cerita Rasa Sabtu depan. Figur publik berebut suara di panggung politik, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat yang akan menghuni gedung parlemen Senayan. Modal popularitas berhasil mendulang suara demi kursi anggota dewan, atau justru penuh dengan kapabilitas. Ratusan TPS di beberapa daerah melakukan pemungutan suara susulan, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Tren caleg artis, popularitas atau kapabilitas. Sabtu 24 Februari pukul 12:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Koalisi Perubahan pendukung Anies Mohaimin sepakat mendukung usulan hak angket Ganjar Pranowo, Capres PDI Perjuangan untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, kini menunggu sinyal untuk bertemu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, memberi sinyal untuk bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Sejumlah baliho Kang Emil bertuliskan OTW Jakarta bertebaran di Jalan Jakarta. Sejumlah daerah menggelar pemungutan suara susulan dan ulang Sabtu ini. Hari ini adalah batas akhir waktu pemungutan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Halo, apa kabar dan selamat siang saudara. Selain 3 topik utama tadi, Kompas Siang pada hari Sabtu 24 Februari 2024 juga menyajikan informasi penting lain, yakni perundungan di Binus School di Serpong, Tangerang Selatan yang kini merembet ke siswa TK. Korban terluka fisik dan trauma. Dan juga ada informasi dari peragaan tatung, saudara, untuk merayakan Cap Gomeh sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek di Singkawang, Kalimantan Barat. Bersama saya Maido Pelfrina. Dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera.
Bersama Anda Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi sinyal mendukung pengajuan hak angket dalam menyelidiki kecurangan hasil pemilu 2024. Sinyal Koalisi Perubahan kini menunggu bola dari PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan merealisasikan hak angket tersebut. Ketua Umum tiga partai Koalisi Perubahan akhirnya bertemu dengan Capres dan Cawapresnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kelimanya bertemu khusus membahas pengajuan hak angket menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SP, apakah nunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai Koalisi Perubahan ini lebih besar daripada PDIP, Pak? Barangkali ini 3-3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Ide pengajuan hak angket digulirkan pada awal pekan ini oleh calon presiden 2024 Ganjar Pranowo usai bertemu tim kampanyenya. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Sejak itu, setiap hari ide ini dibahas Koalisi Perubahan yang mengusung Capres Anies Baswedan. Anies, seperti Ganjar, menilai ada kejanggalan dalam proses pemilu, mulai masa kampanye sampai penghitungan suara yang masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum. Sebelum para ketua umum, ketiga sekretaris jenderal yang bertemu lebih dulu di kantor Partai Nasdem. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menilai hak angket paling realistis dibanding menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya. Dengan gayung bersambut di Koalisi Perubahan, kini yang ditunggu adalah sikap resmi PDI Perjuangan. Bahkan, kini secara terbuka Surya Paloh menunggu sinyal kesediaan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan untuk bertemu. Pagi Bu Mega. Bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan. Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Saat ini, masyarakat tak cuma menanti sikap Megawati, juga sikap Partai Persatuan Pembangunan atau P3. PDIP dan P3 adalah dua partai yang punya kursi di parlemen yang mengusung Ganjar pengusul hak angket digulirkan di Senayan. Tim Liputan Kompas TV. Yang menjadi sorotan di Kompas Siang pada hari ini, Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memamerkan chat pamitan menuju Jakarta yang belakangan beredar di media sosial. Baliho RK berpamitan hendak menuju Jakarta itu ramai dibagikan oleh akun lokal Bandung. Baliho mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpamitan menuju Jakarta ramai di media sosial. Ia membagikan itu melalui media sosial Instagramnya sekaligus untuk merespons omongan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang siap melawan RK dalam pertarungan Pilkada DKI. Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Jawa Barat itu juga pernah menyampaikan bahwa dia mendapat surat penugasan dari Partai Golkar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jawa Barat. Ridwan Kamil memang telah menjadi kader Golkar usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Kini setelah Prabowo Gibran unggul dihitung suara KPU Pilpres 2024, RK juga mengaku mendapat tawaran sebagai menteri. Menanggapi hal ini, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan
ada kemungkinan RK mau maju di Pilkada Jakarta tahun ini. Sahroni yang asli Tanjung Priok disebut juga akan maju dalam perebutan kursi DKI 1. Sambil bercanda, Sahroni menjawab bila lawannya Ridwan Kamil terhitung mudah baginya. Ridwan Kamil kan bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Nah, ini bukan Merdeka Selatan kali, Bang. Enggak, kan kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Berarti lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Selain dua sosok itu, ada pula nama-nama yang disebut berpeluang maju di Pilkada DKI seperti Mardhani Alisera dari PKS, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dari PD Perjuangan, dan beberapa nama lain. Siapapun yang terpilih nanti harus berhadapan dengan masalah ibu kota yang hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari kemacetan hingga banjir. Juga tantangan bila Jakarta tak lagi menjadi ibu kota dan berubah status menjadi daerah khusus Jakarta usai pusat pemerintahan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendatangi kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup. Jumat malam, rombongan Prabowo Subianto terlihat memasuki kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat tanpa memberikan pernyataan ke awak media. Pertemuan Prabowo dengan SBY digelar secara tertutup. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka lebih dulu mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara nomor 4 Jakarta. Pertemuan keduanya diduga untuk membahas rencana inisiasi kementerian baru guna mengakomodir program makan siang gratis. Namun ketika dikonfirmasi oleh awak media, Gibran tak menjawab tujuan kedatangannya saat itu. Tunggu nantilah ya. Mas, ada perkataan bahwa akan ada dibuat kementerian khusus untuk itu, benar nggak Mas? Sedikit bocoran Mas. Ya nanti aja ya. Mau kita bahas dulu ya. Sampai saat ini bagaimana pembicaraannya Mas dengan Pak Prabowo? Katanya sudah dibahas kemarin Mas. Ya. Mbak. Ya. Nanti ya. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kampanyenya berjanji memberi makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Untuk menyukseskan programnya, beragam wacana muncul, mulai dari memangkas subsidi BBM sampai membentuk kementerian khusus mengelola program makan dan minum susu gratis. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah daerah menggelar pemungutan suara susulan dan ulang pada Sabtu ini. Dan hari ini juga adalah batas akhir waktu pemungutan suara yang ditetapkan KPU. Informasi selengkapnya akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang. Program antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Program The Next Level of Antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Madu TJ-Sase, sehat berstamina. Madu TJ-Sase, enak sehat.
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Omehar, mie ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. ProGuard antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. ProGuard, the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Saudara, KPU Kota Jakarta Utara menggelar pemungutan suara susulan di 4 wilayah di Jakarta Utara. Ada 19 tempat pemungutan suara dengan total daftar pemilih tetap sebanyak 4.936 warga yang akan melakukan pemungutan suara susulan. Di antaranya 12 TPS di Sunterjaya, 5 TPS di Pegangsaan 2, 1 TPS di Kalibaru, dan 1 TPS di Pademangan Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang melaporkan pemungutan suara ulang di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Taufik, selamat siang. Ada berapa TPS yang saat ini menggelar pemungutan suara ulang dan apa kemudian yang menjadi penyebab pemungutan suara ini, Taufik? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Memang di Kelapa Gading, tepatnya di RW 22 Perumahan Arkadia, Kelurahan Pegangsaan 2, ini ada 5 TPS yang melakukan pemungutan suara lanjutan atau PSL. Dan total dari 5 TPS tersebut ada 1.323 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini. Dan jika kita lihat saudara, pantauan sejak tadi pagi, memang antusias warga masih cukup tinggi meskipun ini merupakan pemungutan suara susulan. Meskipun seperti yang kita ketahui hasil real count dan juga hasil quick count ini sudah beredar di masyarakat. Namun maksud kami
antusias dari warga masih cukup tinggi untuk mengikuti pemungutan suara susulan pada hari ini. Dari kelima TPS yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan, yaitu adalah TPS 149, 150, 151, 152, dan 153. Dan penyebabnya mengapa kelima TPS ini melakukan pemungutan suara lanjutan pada hari ini dikarenakan pada tanggal 14 Februari yang lalu kelima TPS ini mengalami ataupun terkena banjir sehingga logistik ataupun surat suaranya rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Sebelumnya, saudara, KPU DKI Jakarta sempat menjadwalkan pemungutan suara lanjutan pada tanggal 18 Februari lalu, namun dikarenakan ketidaksiapan logistik, maka pemilihan dilakukan pada hari ini 24 Februari yang mana adalah hari terakhir untuk melakukan pemungutan suara berdasarkan peraturan dari KPU RI. Dan juga untuk suasananya pada hari ini memang per jam pukul 11 waktu Indonesia Barat memang masyarakat cenderung menurun, namun pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 merupakan puncak masyarakat untuk mendatangi TPS yang ada di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan juga untuk di Jakarta Utara sendiri totalnya ada 19 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL ini. Di antaranya adalah 12 TPS di Sunter, Tanjung Priuk, lalu juga ada 5 TPS di sini yaitu Pegangsaan 2, Kelapa Gading, 1 TPS di Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, dan terakhir ada di 1 TPS di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Sisko. Baik, ini kan pemungutan suara lanjutan ini juga mendekati ataupun juga sudah di tahap akhir. Nah, kalau untuk rekapitulasinya sendiri, Taufik, hasil pemungutan suara ini di 5 TPS ini apakah akan dilakukan hari ini atau mungkin di keesokan harinya? Ya, untuk rekapitulasi sendiri, Sisko, kita memang masih belum mendapatkan keterangan resmi dari KPU, namun jika kita melihat dari kalender ataupun schedule dari KPU sendiri, memang rekapitulasi itu memang sudah dilakukan secara berjenjang. Jika kita lihat dari sejak tanggal 14 Februari lalu, beberapa suara ini sudah masuk di PPK atau panitia pemungutan kecamatan maksud kami, dan juga memang untuk yang melakukan susulan ini akan langsung dimasukkan suaranya atau dihitung kembali atau direkapitulasi ke panitia pemungutan kecamatan, Sisko. Terima kasih Taufik Riyadi yang melaporkan langsung pemungutan suara lanjutan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan saudara, sebanyak 114 TPS di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada hari ini juga menggelar pemilu susulan setelah sebelumnya ditunda akibat terendam banjir. Banjir yang terjadi pada awal bulan lalu di Kabupaten Demak membuat proses pemilu ditunda. Sebanyak 114 TPS di 10 desa juga terpaksa baru menggelar pencoblosan pada hari ini. Hal itu sesuai dengan aturan KPU bahwa apabila terjadi bencana alam, proses pemilu yang harusnya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu bisa ditunda hingga 10 hari setelahnya. Total ada 27.669 DPT yang akan mengikuti proses pemungutan suara susulan pada hari ini di Kabupaten Demak. 10 desa di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak pada Jumat siang secara serempak melakukan penataan TPS untuk penyelenggaraan pemilu susulan pada hari Sabtu 24 Februari 2024. Selama proses penataan, lokasi TPS yang hendak digunakan untuk pencoblosan, pihak kepolisian Polres Demak juga melakukan penjagaan secara ketat, termasuk seluruh logistik pemilu, agar tetap dalam kondisi aman. Selain di Demak, pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan serentak dilakukan di 21 TPS se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Di salah satu TPS, pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya intimidasi dari puluhan orang yang memaksa mencoblos meski namanya tidak masuk dalam DPT atau DPTB. Sebagian besar TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan adanya pemilih yang tidak masuk baik dalam DPT maupun DPTB, tetapi ikut mencoblos. Bahkan di TPS 126 Tambak Bayan, Depok, Sleman, pihak KPPS juga mendapat intimidasi dari puluhan orang yang memaksa mencoblos surat suara.
Kalau khususnya di TPS 126 ini, saat kronologi itu memang ada intimidasi. Intimidasinya awalnya itu ada sekitar puluhan yang mengaku mahasiswa, dimulai dari jam 11, kemudian berlanjut hampir di jam 1 siang. Nah, di jam 1 siang itu intimidasinya semakin memanas, makanya petugas di TPS 126 ini kewalahan. Akhirnya karena intimidasi yang cukup rawan, maka terjadilah peristiwa tersebut. 21 orang yang bukan seharusnya menjadi pemilih di sini mencoblos surat suara. Dan siang ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Yogyakarta dan Demak, Jawa Tengah untuk mengetahui jalannya pemungutan suara ulang dan juga susulan. Kita akan ke rekan Michael Aryawan dulu di Yogyakarta. Michael, selamat siang. Bagaimana kemudian jalannya pemungutan suara ulang di sana saat ini? Pada siang ini, pukul 11 lebih kami melaporkan untuk Anda, Sisko. Kondisi di 21 TPS daerah istimewa Yogyakarta dilaporkan dalam keadaan aman. Semua berlangsung dengan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Termasuk seperti apa yang terjadi di TPS 126 Tambak Bayan, Depok, Sleman. Tempat kami melaporkan saat ini juga kami pantau sejak pagi tadi hingga siang ini terpantau kondusif, lancar. Hingga saat ini sudah sekitar 49%. Mereka yang terdaftar di DPT sudah melakukan pencoblosan, sudah menyalurkan suaranya di TPS ini. Dan memang untuk kali ini lebih cepat dibanding 14 Februari lalu, karena hanya mencoblos satu surat suara, yaitu untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang disebutkan melakukan intimidasi pada 14 Februari lalu, hingga saat ini pihak keamanan sudah mengantisipasi dan pengamanan di sekitar TPS ini cukup ketat. Demikian, Sisko. Dilakukan agar tidak terjadi intimidasi lagi. Kalau untuk kronologi ataupun saat dilakukan pada 14 Februari lalu ini, apa kemudian menjadi faktor utama pemungutan suara ulang selain intimidasi? Ya, dari 21 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di daerah istimewa Yogyakarta, memang kejadian kronologinya beragam, namun mayoritas disebutkan oleh Bawaslu bahwa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS yang di mana namanya tidak terdaftar dalam DPTB ataupun DPTB. Nah, selain itu ada juga dikarenakan TPS yang kekurangan surat suara pada 14 Februari lalu, sehingga terpaksa dilakukan pencoblosan lanjutan pada hari ini. Dan Sisko, ada juga di kota Yogyakarta 2 TPS di dalam kompleks Lapas Wirogunan atau Lapas kelas 1A Yogyakarta. Di situ banyak pemilih yang mencoblos surat suara namun bukan berasal dari dapurnya. Memang untuk lapas cukup beragam surat suaranya, sehingga agak membingungkan bagi petugas yang bekerja di sana. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Mikael Irawan yang melaporkan langsung dari Yogyakarta terkait pemilihan suara ulang di sana. Dan dari Yogyakarta kita akan bergeser ke Demak untuk mengetahui bagaimana jalannya pemungutan suara susulan. Ada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di sana. Iwan, selamat siang. Bagaimana pemungutan suara susulan terakhir di sana saat ini? Ya, selamat siang Francisco dan saudara. Hari ini tanggal 24 Februari, Kabupaten Demak menggelar pemungutan suara ulang di 10 desa yang terdampak banjir sejak awal bulan Februari kemarin. Dan saat ini terdapat 114 TPS yang tersebar di 59 titik. Ini sedang melaksanakan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan ini diselenggarakan 10 hari pasca pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari kemarin. Francisco, yang jadi catatan oleh penyelenggara KPU di sini adalah bahwa pemungutan suara susulan ini dikhawatirkan tingkat partisipasi serta dalam pemungutan suara ini akan menurun. Namun di pantauan saya di saat ini, hingga saat ini di TPS 11, 12, 13 Desa Ketanjung, ini saya mengkonfirmasi kepada petugas sudah lebih dari 50% warga yang menyalurkan hak pilihnya untuk mengikuti pemungutan suara susulan yang digelar oleh KPU Kabupaten Demak. Nah, memang pasca banjir ini belum
seluruhnya wilayah yang ada di 10 desa ini genangannya surut. Namun antusiasme warga terlihat di sini untuk menyalurkan hak pilihnya untuk mengikuti pemilihan susulan yang disediakan oleh KPU dengan harapan suara mereka bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan memilih pemimpin yang mereka idamkan. Seperti itu, Francisco. Baik, meski kondisi atau situasinya tidak kondusif karena masih air ataupun juga masih belum surut seperti itu, namun untuk antusiasme masyarakat ini terpantau juga sudah 50% di TPS tempat Anda melaporkan. Terima kasih Iwan Miftakudin yang melaporkan dari Demak, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Mikael Irawan yang melaporkan langsung dari Yogyakarta. Saudara, di informasi selanjutnya, tidak seperti pada 14 Februari lalu, proses pemilihan suara ulang di beberapa TPS di Kota Padang, Sumatera Barat terlihat sepi. Hingga pukul 9 pagi, jumlah pemilih yang datang hanya belasan. Hari ini secara serentak dilakukan pemilihan suara ulang pada 4 TPS yang ada di Kota Padang. Di antaranya TPS 13 Kampung Lapai, TPS 14 Kampung Olo, TPS 22 Anduring, dan TPS 25 Penggambiran Ampalu. Pada coblos ulang ini, partisipasi pemilih terlihat jauh berbeda dengan proses pemilihan tanggal 14 Februari lalu. Seperti yang terlihat di TPS 13 Kampung Lapai, hingga jam 9 pagi, pemilih yang datang untuk kembali menggunakan hak suaranya hanya berjumlah belasan orang. Hal serupa juga berlaku sama di TPS 14 Kampung Olo. Padahal penyelenggara pemungutan suara setempat telah menyampaikan undangan dari rumah ke rumah sejak 3 hari sebelum PSU. Saudara, harga beras di Grobogan, Jawa Tengah tembus Rp18.000 lebih per kilogram. Di sejumlah daerah juga menggelar operasi pasar mengatasi beras yang mahal. Informasi ini akan kami suguhkan usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu.
Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Program antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progar the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Saudara, harga beras di Grobogan, Jawa Tengah tembus Rp18.000 lebih per kilogram. Naiknya harga beras membuat pembeli ataupun pedagang mengeluh. Kenaikan yang terjadi setiap hari, Rp200 hingga Rp300 sejak 2 pekan lalu. Kini sudah mencapai kenaikan rata-rata Rp4.000 per kilogram untuk semua jenis beras. Di Pasar Induk Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, harga beras tertinggi tembus hingga Rp18.500 per kilogram untuk jenis beras premium. Sedangkan untuk harga beras medium yang sebelumnya di harga Rp11.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per kilogram. Pembeli pun juga mengaku semakin susah dengan kenaikan harga beras. Karena dengan naiknya harga kebutuhan pokok semakin membuat masyarakat kesulitan ekonomi. Kan biar uangnya cukup buat seharian. Wah, naik semua. Bumbu dapur tuh naik semua. Harganya bawang, brambang, lombok, naik semua. Bu, dengan kondisi harga pangan yang mahal kayak gini, selaku ibu rumah tangga ya gimana? Susah no. Penghasilannya suami segitu, buat belanja 1 bulannya ya juga berkurang. Ya naik terus. Paling tinggi rosul lele itu 18,5. Kalau paling rendah? Paling rendah beras biasa 15.000. Itu naiknya sejak kapan? Naiknya sudah lama, tapi setiap hari naik 200 seperti itu. Penjualan pasti menurun, soalnya biasanya yang beli banyak terkurangi. Sementara itu, harga beras tinggi tak cuma di tingkat konsumen. Harga gabah di Goa, Sulawesi Selatan yang menghasilkan beras juga tinggi karena pasokan yang minim. Dampaknya ke pengusaha penggiling padi yang berhenti beroperasi sejak 2 bulan lalu. Sudah ada sekitar 2 bulan karena stok gabah
Gabah sudah harga gabah sudah tinggi. Gabah sekarang apalagi harganya sudah tinggi dan gabah sekarang susah. Untuk harga gabah sendiri sekarang berapa kenaikannya? Untuk harga gabah sekarang, untuk gabah kering giling sekitar 8.200. Itu kenaikannya berapa dari sebelumnya? Oh, kenaikannya sekitar lebih 2.000. Untuk mengatasi beras mahal di pasaran, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bersama Perum Bulog Bali pada Sabtu pagi menggelar pasar murah. Pasar murah digelar di halaman Gedung Soekarno, Kabupaten Jemberana. Dari sejumlah bahan pangan yang dijual murah, hanya beras, gula pasir, dan minyak goreng serta telur yang paling diburu oleh warga. Harga bahan-bahan pangan ini jauh lebih murah dibanding harga di pasar. Pasar murah digelar untuk mengatasi harga yang melonjak dan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali. Harga beras di pasar berapa sekarang? Lebih murah ya. 1 kilo. Murah ya. Lebih murah di sini Bu ya. Kalau beras di pasar berapa 1 kilo? Kalau beras di pasar tentu ada 500 ada yang 15. Harga sembako di pasaran yang terus meningkat tentu harus perlu dilakukan untuk pengendalian harga. Memotong rantai distribusi dari sembako itu sendiri. Jadi kita langsung memberikan harga yang dipatok oleh Bulog. Sehingga harapan kami masyarakat dapat menjangkau harga yang diberikan oleh Bulog. Sedangkan di Karawang, Jawa Barat, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Bulog menyediakan 4 ton beras untuk operasi pasar beras murah. Dalam waktu 1 jam, beras ludes terjual karena harganya hanya Rp10.500. Sementara di pasar, harganya mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga beras yang telah mencapai rata-rata Rp15.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga beras saat ini belum memicu inflasi. Namun, jika kenaikan harga beras terus terjadi, bisa membuat pemerintah waspada akan kenaikan harga pangan lainnya. Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini, inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam. Saudara, sejumlah pelaku UMKM harus putar otak untuk hindari kerugian di tengah semakin tingginya harga beras. Ada yang memperkecil ukuran makanan dan ada pula yang mencampur 2 jenis beras untuk usaha pembuatan lontong agar terhindar dari rugi. Dampak mahalnya harga beras saat ini juga dirasakan para pengusaha ketupat di Desa Data, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka terancam tak dapat melanjutkan usahanya karena sulitnya mendapatkan untung dari usaha yang telah digeluti selama puluhan tahun itu. Salah satu pengusaha ketupat menyiasatinya dengan memperkecil ukuran ketupat agar tidak merugi. Pertama, untuk penghasilan kita sangat-sangat tipis, bahkan kadang-kadang nggak sampai modal. Terus ini solusinya biar tetap bisa berlangsung, usahanya apa Pak? Yang dilakukan? Memperkecil ukuran atau apa bisa dilakukan? Untuk sementara kita perkecil sedikit sekali lah, jadi nggak begitu itu terlihat banget. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pengusaha lontong memilih memperkecil ukuran serta mencampur beras mahal dengan beras murah. Sementara untuk harga jual masih tetap sama, Rp2.000 per lontong. Untuk produksinya sendiri agak menurun. Kenapa? Karena dengan
situasi harga beras yang setiap pengiriman itu naik otomatis mempengaruhi penjualan. Kalau kita tetap menjual dengan harga yang murah, itu nanti kan menimbulkan kerugian ke kitanya. Jadi kita menyiasati mencari dua model beras dengan harga yang satu agak ringan dan satu yang mahal. Harga beras kini masih tinggi di sejumlah daerah. Harganya berkisar 17 hingga 19.000 rupiah per kilogram. Para pengusaha UMKM yang menggunakan beras sebagai bahan baku berharap pemerintah bisa menurunkan harga beras agar mereka tidak merugi. Tim Liputan, Kompas TV. Dongkrak perekonomian masyarakat di Kota Semarang, Wali Kota mengajak Kementerian Koperasi dan UMKM menghadiri Festival Durian. Kehadiran Kementerian Koperasi dan UMKM ini sebagai langkah memasarkan olahan durian ke nasional ataupun internasional. Festival durian yang setiap tahun digelar di Kecamatan Gunung Pati yang menjadi sentra perkebunan durian di Semarang, Jawa Tengah menjadi menarik dengan hadirnya perwakilan Kementerian Koperasi dan UMKM di bidang rantai pasok. Dengan menggandeng Kemenkop UKM untuk mengembangkan festival durian yang diisi tak hanya buah durian, melainkan produk UMKM hasil olahan durian untuk memasarkan produk durian lokal ke berbagai daerah di Indonesia serta luar negeri. Sehingga ini menjadi satu angin segar juga bahwa kita festival durian ini tidak hanya di standar lokal saja Semarang, tetapi nantinya bisa terdistribusi mata rantainya ini dengan daerah-daerah lain. Tadi kami juga sudah meminta untuk kepada Pak Boni untuk mungkin nanti bisa membuat semacam roadmap ya Mas, agar durian ini bisa tidak hanya terbatas pemasaran lokal saja. Pertama, yang kedua mungkin nantinya ada pelatihan-pelatihan agar bisa menjadikan durian ini makanan-makanan olahan. Sementara itu, perwakilan Kementerian Koperasi dan UMKM bidang rantai pasok usaha mikro mengaku akan dilakukan pelatihan untuk masyarakat dalam pengolahan durian menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Nantinya setelah produk olahan durian berkualitas, akan bisa dilakukan pemasaran ke luar daerah dan ke mancanegara. Jadi bagaimana peningkatan dari SDM sendiri, peningkatan dari produknya sendiri, lalu kami mitrakan. Nah, kemitraan ini bisa ke usaha besar ataupun ke jaringan pemasaran lainnya seperti itu. Nah, kami nanti bisa fokus di tiga item yang tadi. Kita bagaimana dari hulu sampai hilirnya nanti produk-produk durian ini setelah berkualitas nanti kita pemasaran juga bisa nasional, bahkan ada beberapa produk durian kan yang sudah impor ke kita nih. Nah, kita balik sekarang bagaimana kita caranya supaya bisa mengekspor produk durian lokal kita khususnya ke mancanegara juga. Itu sih harapan kami. Dua kecamatan di Kota Semarang yang menjadi sentra durian yakni Mijen dan Gunung Pati akan dijadikan sebagai sentra perkebunan durian. Dan nantinya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari perkebunan durian dengan tidak mengalihfungsikan lahan menjadi permukiman. Setelah siswa SMA-nya, kini perundungan di Binus School di Serpong, Tangerang Selatan merembet ke siswa TK. Korban terluka fisik dan juga trauma. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kirain pot
taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli